Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin tentang kota ya. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang apa itu pengertian desa ya, dan ciri-ciri, termasuk ciri-ciri desa dan ciri-ciri kotanya juga. Kemudian sudah sampai pembahasan tentang desa menurut kemandiriannya ya, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Untuk keterangan-keterangan bisa kalian baca lebih lanjut di buku, kalian bisa literasi sendiri ya, di buku yang kalian pinjam di perpustakaan ya, atau bisa juga saya rekomendasikan buku pasti ini yang bisa kalian dapatkan melalui Pak Fani ya. Katanya ini mau diretur, mohon cepat-cepat untuk mau beli. Kalau silakan dibeli di Pak Fani ya kalau mau beli. Oke baik, sebelum saya mulai pembahasannya, bila kalian belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kemudian tonton atau simak video ini dari awal sampai akhir, biar kalian mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Baik, saya mulai materi kali ini. Ya, tentang struktur ruang desa dan kota. Kita bahas yang pertama tentang struktur ruang desa ya. Struktur ruang desa ini terdiri atas A, ruang berfungsi sosial atau istilahnya itu permukiman ya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan settlement ya. Kemudian ruang berfungsi ekonomi atau disebut dengan lahan ya. Lahan ini berarti peruntukannya adalah untuk digunakan sebagai lahan pertanian atau perkebunan ya, bukan untuk permukiman. Jadi ada yang ruang berfungsi sosial, ada ruang yang berfungsi ekonomi. Ini struktur ruang desa seperti itu ya. Pasti ada dua fungsi ya struktur ruang desa. Ada yang digunakan untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian dan perkebunan atau tegal dan sebagainya. Kemudian ada yang digunakan untuk sosial, jelas ya, yaitu permukiman. Itu saja ya. Nah, polanya ya, pola persebaran pemukiman ini terbagi atas beberapa bentuk. Yang pertama yaitu pola linier ya. Pola linier yaitu memanjang mengikuti jalur jalan raya atau alur sungai ya. Ini biasa kita temukan di desa-desa ya. Pasti perumahan-perumahan itu tersebar atau polanya itu mengikuti jalan atau enggak, kalau ada sungai besar itu biasanya ada di pinggir-pinggir sungai ya. Kemudian berikutnya pola memanjang mengikuti garis pantai, menyusuri garis pantai ya. Jelas nanti kalau ada pantai yang sekiranya itu bentuk pantainya itu tidak curam ya, maka pasti digunakan untuk area permukiman gitu. Dan jelas di sana nanti ada aktivitas ekonomi juga ya, baik itu dari segi wisata atau perdagangan pedagang kecil gitu ya. Ini kemudian ada pola yang terpusat. Nah, ini biasanya di daerah gunung. Nah, terpusat ini ada dua ya, dibagi dua lagi ya. Ada yang sentripetal, ada yang sentrifugal. Nah, ini kalau sentrifugal itu keluar ya, arahnya keluar, seperti di pegunungan nanti ya, pegunungan ini. Berikutnya kalau yang sentripetal nanti permukimannya memutarnya ke dalam ya, ke dalam daerah-daerah yang biasanya ini ada di daerah cekungan atau basin ya. Ini berikutnya ada pola mengelilingi fasilitas tertentu, bisa danau atau pasar dan sebagainya ya. Ini kemudian untuk gambarnya kalian bisa lihat di buku kalian ya, di buku yang kalian pinjam di perpus atau yang kalian beli, itu ada gambar-gambarnya ya.
gambar pola permukiman di desa itu seperti apa, itu nanti ada gambarnya di buku ya. Ya, kemudian ada struktur ruang kota. Nah, ini. Nah, untuk struktur ruang kota ada beberapa teori ya, beberapa teori. Yang pertama yaitu teori konsentris atau konsentrik. Nah, ini ya. Pengelompokannya terdiri dari 6 zona. Nah, ya. Apa saja zona itu? Yang pertama yaitu daerah pusat kegiatan atau CBD, Central Business District. Nah, ya, Central Business District. Kemudian ada zona transisi ya. Zona transisi ini perbatasan ya, zona perbatasan. Kemudian wilayah perumahan ya, tempat tinggal masyarakat berpendapatan rendah. Ada pemukiman untuk orang-orang yang berpendapatan rendah atau miskin. Kemudian ada pemukiman untuk orang-orang yang berpendapatan menengah, orang menengah ya. Kemudian ada lagi wilayah tempat tinggal masyarakat yang berpendapatan tinggi atau orang kaya. Jadi ada 3 zona perumahan ya. Kemudian yang terakhir ada wilayah jalur batas desa dan kota, tempat tinggal masyarakat pengelaju. Pengelaju itu adalah orang-orang yang setiap hari itu keluar masuk kota ya. Jadi tinggalnya itu di di pinggir atau di perbatasan antara desa kota ya. Kemudian dia kerjanya itu di kota. Dia kalau sudah selesai kerja pulang lagi ke desa gitu ya, yang berdekatan dengan kota itu. Itu namanya pengelaju ya. Untuk gambarnya, nah seperti ini. Jadi satu ini adalah CBD-nya, Central Business District-nya ya. Kemudian ada zona transisi, peralihan ya, zona peralihan antara pusat kegiatan dengan wilayah-wilayah pemukiman. Ini zona transisi. Kemudian ada pemukiman kelas rendah ya. Kemudian ada pemukiman kelas menengah dan pemukiman kelas tinggi. Lalu yang terakhir ada masyarakat pengelaju. Ya, ini di luar garis ini berarti sudah masuk desa ya, di luar ini. Yang ini kota. Nah, pertanyaannya, kenapa pada teori konsentris yang dikemukakan oleh Ernest W. Burgess ini pemukiman kelas rendah itu lebih dekat ke pusat kegiatan daripada pemukiman orang-orang menengah dan orang-orang kaya ya. Ya, ini bisa dijelaskan dengan keadaan ekonomi mereka ya, yang mana mereka mungkin terbatas dalam hal transportasi, sehingga tentu lebih dekat itu lebih baik karena mengurangi biaya untuk transportasi, bukan begitu? Lebih dekat ke tempat kerja. Dan kelas rendah dan kelas menengah itu harus dekat dengan pusat kegiatan, harus dekat, kan begitu? Karena kalau tidak dekat, nanti efektivitas kerja mereka tidak akan terjamin, tidak akan terjaga begitu ya. Beda dengan orang kaya. Orang kaya ini tidak harus dekat dengan pusat kegiatan gitu loh ya. Justru orang kaya mencari pemukiman-pemukiman yang jauh dari pusat kegiatan supaya tidak terlalu padat, tidak terlalu ramai begitu ya. Mereka menghindari kerumunan. Nah, ya, lebih suka yang istilahnya itu tenang gitu. Ini teori konsentris ya. Lanjut ke teori yang kedua, yang B, yaitu teori sektoral. Teori sektoral ya. Nah, ini teori sektoral ini pusat daerah kegiatan ini terletak di pusat kota, tapi pola penggunaan lahan lainnya ini berkembang menurut sektor-sektor yang
bentuknya menyerupai irisan kue tart, ya, irisan kue ulang tahun. Kemudian ada teori berikutnya, yaitu teori inti berganda. Teori inti berganda. Jadi kalau yang tadi A dan B itu sederhana, nah yang C ini, teori inti berganda ini tidak sesederhana pola sebelumnya, ya. Jadi terkadang dalam satu kota ini ditemukan banyak CBD. Misalnya pelabuhan, kompleks perguruan tinggi, ya kan, industri, ya, bisa sekolah besar tentunya, dan sebagainya. Jadi itu teori inti berganda. Jadi pusat kegiatannya banyak, CBD-nya banyak, begitu ya. Nah ini yang tadi yang B, ya. B itu zonanya apa saja, ya. Teori sektoral oleh Homerhoid. 1 ini, 1 itu adalah CBD-nya, ya. Sedangkan yang kedua ini daerah grosir dan manufaktur, pertokoan, ya kan, pertokoan grosir dan manufaktur. 3 ini pemukiman kelas rendah. Lagi-lagi yang 3 ini selalu mendekati CBD, ya. Nomor 3 ini selalu mendekati CBD. Nah ini ya. Kemudian 4 ini kelas menengah, dan 5 ini kelas atas, pemukiman kelas atas ada di sini, ya. Ini teori sektoral menurut Homerhoid. Nah seperti ini. Kemudian untuk teori inti berganda, lah ini seperti ini, ya. Oke. Teori inti berganda ini dikemukakan oleh Harris dan Ullman, ya. Dimana 1 itu adalah CBD-nya, 2 itu adalah daerah grosir dan manufaktur, 3 pemukiman kelas rendah, 4 kelas menengah, 5 kelas atas, kemudian 6 ini ada manufaktur berat, ya. Kemudian 7 itu ada pusat perdagangan di pinggiran kota, 8 itu pemukiman penglaju atau suburban, ya, orang yang tiap harinya itu keluar masuk kota, dan 9 itu adalah daerah industri suburban, ya, suburban, perbatasan antara desa dan kota. Nah ini, jadi di teori inti berganda itu pusat kegiatannya tidak hanya 1, ya, bisa banyak, di mana pusat kegiatan itu akan memicu kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain, ya. Misalnya saja kalau di suatu daerah itu ada kampus atau perguruan tinggi yang cukup besar, maka nantinya akan bermunculan kegiatan-kegiatan ekonomi yang mengelilingi kampus tersebut, ya. Misalnya saja ya kos-kosan, ya kan, kontrakan, kemudian mungkin rental PS, ya kan, kalian yang sering main PS, internet, atau istilahnya itu warnet lah, ya. Warnet mungkin kalau sekarang sudah sepi, mungkin yang rame itu mungkin warnetnya dipakai untuk ngegame, kan begitu, ngegame, tempat ngegame. Kalau dulu saya yo warnet untuk main internet, yo ke warnet, bukan HP dulu, ya. Kalau sekarang mungkin untuk internet itu cukup lewat HP. Kalau sekarang warnet dipakai untuk ngegame, game online gitu. Banyak. Kemudian tempat makan, misalnya restoran atau warung-warung, itu banyak sekali, ya. Nah itu adalah pusat kegiatan yang ada di kota. Atau mungkin saja di suatu daerah itu ada industrinya, industri yang cukup besar, ya. Maka nantinya akan bermunculan kegiatan ekonomi yang mengelilingi pusat kegiatan itu, CBD itu, ya. Ya sama kayak tadi, ya, bisa muncul perumahan atau kontrakan atau kos-kosan dan sebagainya. Jadi seperti itu, ya. Atau bisa juga
eh, pusat-pusat kegiatan yang lain, ya, yang bisa dijadikan inti suatu kota. Bisa pelabuhan mungkin, ya kan, atau yang lain, kan gitu. Itu penjelasannya. Nah, oke, berikutnya tentang interaksi desa dan kota, ya, tentang interaksi desa dan kota. Nah, interaksi adalah suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antar dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan ataupun permasalahan baru. Ya. Masalah baru itu maksudnya masalah yang ditimbulkan akibat interaksi antara desa dan kota, ya. Misalnya saja adanya perpindahan arus barang, kemudian arus orang dan arus teknologi ke wilayah desa, dari kota ke desa, maka akan mengakibatkan perubahan-perubahan tertentu, ya, ini, atau permasalahan baru di desa. Ini ya. Sebaliknya, ya, kalau misalnya ada perpindahan arus barang dari arus orang dan arus barang dari desa ke kota, maka akan menimbulkan permasalahan baru juga. Mungkin perumahan-perumahan kumuh, ya kan, karena sudah terlalu padat perkotaan itu, sehingga timbul permasalahan baru di kota yang tadinya itu tidak padat jadi terlalu padat, kan begitu. Itu interaksi desa dan kota. Oke. Interaksi keruangan ini meliputi satu, hubungan timbal balik antar dua wilayah atau lebih. Ini timbal balik berarti saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi. Ini. Yang kedua, dalam hubungan timbal balik tersebut terdapat proses pergerakan manusia, ya, pergerakan manusia. Bisa dari desa ke kota atau kota ke desa. Kalau dari desa ke kota namanya perpindahan penduduk, urbanisasi, ya. Kalau dari kota ke desa namanya ruralisasi, kan begitu. Jadi ada mobilitas manusia, bisa permanen, bisa non permanen atau sementara, ya. Berikutnya, pergerakan informasi atau gagasan, ya. Ini informasinya ya bisa baik bisa buruk, semuanya itu bergerak informasinya, bisa baik bisa buruk. Kita tidak bisa menentukan mana yang harus masuk ke wilayah kita. Apakah harus informasi baik toh? Tidak mungkin, ya. Informasi buruk pun akan masuk tanpa bisa kita saring, tanpa bisa kita kendalikan, gitu ya. Tugas kita hanyalah untuk memanfaatkan informasi tersebut, ya, informasi baik, ya. Kalau informasi buruk, tugas kita untuk otak kita untuk menyaringnya, gitu ya. Tapi tetap, ya, informasi itu akan masuk melalui berbagai saluran, berbagai media, bisa televisi, bisa internet, ya kan, bisa melalui HP kalian, tanpa bisa kalian cegah, ya. Yang bisa mencegah itu diri kalian sendiri, kan begitu, diri kita sendiri. Ini. Berikutnya, pergerakan materi atau benda. Ini sudah umum, ya, sudah umum. Dalam hubungan antara desa kota ini sudah umum, ya. Kalau dari desa ke kota tentu yang digerakkan bendanya itu adalah hasil-hasil pertanian, ya kan, hasil pertanian atau hasil perkebunan, ya. Karena masyarakat kota ini lahannya sudah terbatas, maka perlu dukungan dari desa untuk memasok barang-barang hasil pertanian atau perkebunan, gitu, untuk mereka makan tentunya. Kalau dari kota ke desa tentu barangnya atau bendanya ini berupa hasil-hasil industri, ya, hasil-hasil industri.
yang tadinya itu bahan bakunya berasal dari desa dibawa ke kota, diolah, kemudian dikembalikan ke desa lagi. Lah ini ya, hasil industri namanya. Bisa berupa alat-alat teknologi ya, atau berupa makanan juga, makanan kemasan misalnya, yang dihasilkan dari industri. Ya, misalnya saja mie instan misalnya, kan begitu, pabrik mie instan. Nah, itu kan bahan bakunya kan didapat dari desa, ya kan, termasuk cabenya, ya kan, dan lain-lain. Bumbunya juga di sana ada bawang putihnya juga, bawang merah mungkin, ya kan. Ini jadi ada 3 pergerakan ya. Nah, yang ketiga, akibat hubungan antar 2 wilayah tersebut timbullah gejala, kedampakan dan permasalahan baru, baik positif maupun negatif. Nah, ya. Jadi kalau mobilitas manusia ini bersifat permanen, contoh misalnya urbanisasi dan ruralisasi misalnya, ya. Kalau urbanisasi pasti ada dampak positif dan negatifnya, baik itu bagi kota atau bagi desa, ya. Kalau misalnya urbanisasi ini, sisi positif dari kotanya apa? Mudah sekali mendapatkan tenaga kerja yang murah, kan begitu. Itu. Kemudian kalau dari sisi positif desa bagaimana? Terjadi yang namanya aliran gagasan atau informasi, kan begitu. Kalau misalnya mereka pulang kampung tiap hari raya, mesti itu ada informasi baru dari kota yang dibawa ke desa. Oh, di kota seperti ini, seperti ini, kan begitu. Ditularkan ke masyarakat desa, kan begitu. Kalau dampak negatifnya juga ada. Urbanisasi bagi kota itu menimbulkan kepadatan penduduk, ya. Akhirnya timbul pemukiman kumuh, kan begitu. Kalau bagi desa, dampak negatifnya ya desa menjadi kekurangan tenaga kerja terampil, ya kan. Yang garap sawah tidak ada, yang garap sawah hanya orang-orang tua saja. Orang-orang mudanya semuanya pergi ke kota untuk cari kerja di kota. Tidak ada yang mau kerja di sawah, kan begitu. Takut hitam kulitnya, takut gosong, kan begitu. Lebih enak ke kota di ruangan ber-AC, ya. Akhirnya ya desa kekurangan tenaga kerja yang terampil, gitu ya. Itu. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi? Nah, ya. A. Adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau regional complementarity. Kalau di satu daerah tidak ada hasil pertanian tertentu, maka harus berinteraksi dengan daerah lain, kan begitu. Saling melengkapi, ya. Lumajang mau apel, ya harus berinteraksi dengan Malang, kan begitu, atau Batu. Kalau wilayah sana tidak ada pisang Lumajang, ya maka harus berinteraksi dengan Lumajang, kan begitu. Itu saling melengkapi. Kemudian adanya kesempatan untuk berinteraksi, ya, intervening opportunity, ya. Adanya kesempatan ini bisa disebabkan karena pemerintahan juga, ya kan. Kalau misalnya suatu daerah itu ada sistem pemerintahan tertentu yang di sana itu mengurangi kesempatan mereka untuk berinteraksi, maka kesempatan berinteraksi itu tidak ada, hilang, ya, tidak ada. Seperti
seperti wabah yang sekarang ini, ya kan, wabah corona ini. Karena adanya kebijakan pemerintah untuk tidak sering keluar, ya kan, maka kesempatan berinteraksi dengan daerah lain itu menjadi terhambat, kan begitu. Itu contohnya. Atau bisa juga karena alasan kondisi fisik alamnya. Nah, ya. Kalau suatu daerah itu akses jalan itu masih bagus atau mudah dijangkau, maka kesempatan untuk berinteraksi itu menjadi lebih besar daripada yang daerahnya itu tidak terjangkau, kondisi medannya itu mungkin rusak parah, ya, atau bergunung-gunung, atau dipisahkan oleh rawa-rawa. Nah, ini mengurangi kesempatan untuk berinteraksi dengan daerah lain. Nah, ya. Yang ketiga, adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang, spatial transfer ability. Tentu saja ini berhubungan dengan akses jalan, ya. Baik itu dalam hal transfer barang atau benda maupun transfer informasi. Nah, ya. Kalau transfer informasi maka sinyalnya harus kuat. Nah, kan begitu. Baik itu sinyal televisi, radio maupun sinyal internet. Nah, harus kuat. Kalau tidak ada sinyal, ya transfer informasi menjadi terhambat, kan begitu. Kalian sering mengalami, kan begitu, dalam kondisi pembelajaran daring seperti ini, ya. Kalau transfer barang maupun manusia, maka akses jalan yang harus diperbaiki, ya kan. Ya, sekarang kondisi jalan di Lumajang bagaimana kira-kira? Apakah sudah cukup atau perlu ditambah? Ya kan? Dengan jumlah kendaraan yang makin tahun makin bertambah. Karena orang-orang sudah sangat mudah sekali untuk beli motor, beli mobil, mudah sekali. Dengan kredit yang mudah, maka orang dengan mudah sekali untuk beli motor, gitu. Sehingga tiap tahun ada saja yang beli motor. Akhirnya jumlah kendaraan bertambah, jumlah jalannya tidak bertambah. Ini, ya. Sampai sini saya kira sudah jelas, ya. Oke, lanjut. Apa pengaruh interaksi? Nah, ini, ya. Wujud interaksi kota dan desa yang sering dijumpai. A. Pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Nah, ini jelas, ya. Wujud interaksinya itu seperti itu tadi, ya. Jadi hubungan antara desa dan kota itu bisa bersangkut pautan dengan hasil industri atau hasil pertanian, ya. Kalau hasil pertanian itu ya dari desa ke kota, ya. Kalau hasil industri ya dari kota ke desa. Ini pergerakan gagasan terutama dari kota ke desa. Nah, ini arus informasi, ini bedanya, ya. Bedanya ini arus informasi biasanya ini lebih deras dari kota ke desa daripada dari desa ke kota, kan gitu. Karena informasi dari kota itu lebih banyak dan lebih lebih dinamis, ya. Lebih banyak dan dinamis daripada informasi yang ada di desa, gitu loh, ya. Maka pasti informasi dari kota ini lebih banyak dan dinamis daripada dari desa ke kota, gitu loh, ya. Itu, ya. Ini makanya di berita-berita yang ada di televisi maupun di radio dan di media sosial itu lebih banyak
berita-berita dari kota kan begitu. Dari desa mungkin beritanya aneh-aneh gitu ya. Ya, berita tentang apa namanya? Adanya toyol ya kan. Atau penggandaan uang ya kan. Itu beritanya dari desa itu. Atau apa namanya? Yang lain-lain lah, yang aneh-aneh gitu ya. Kalau dari kota kan tentang ekonomi ya kan, bisnis, tentang pergerakan mata uang kan begitu beritanya, tentang pemerintahan dan sebagainya. Ini jadi lebih dinamis gitu ya, dinamis. C, pergerakan manusia. Ini jelas ini. Ada yang permanen, ada yang non permanen ya. Oke. Interaksi antar wilayah yang terjadi terus-menerus dapat menimbulkan pengaruh positif dan negatif ya, tentu saja ya, kayak tadi itu. Lanjut. Oke. Nah, ini. Berikutnya zona interaksi desa dan kota ya, zona interaksi desa dan kota. Ini menurut Pintarto tahun 83. Yang pertama, ya. Ada Siti. Nah, ya. Siti Sundari. City atau pusat kota ya. Ini. Dua, suburban, tempat tinggal pengelaju. Pengelaju itu orang yang sering keluar masuk kota ya, tapi tinggalnya bukan di kota ya, hanya kerjanya saja yang di kota. Suburban. Kemudian ada suburban farming. Ini peralihan antara kota dan desa ya kan. Kemudian ada urban farming, batas wilayah terluar suatu kota. Kemudian rural urban farming, ini antara kota desa, ini dengan penggunaan lahan campuran pertanian dan non pertanian. Ini antara kota desa dengan penggunaan lahan campuran pertanian dan non pertanian. Ini rural urban farming ya. Jadi ada sawahnya juga, ada apa namanya, industri kecil juga kan begitu ya. Jadi tidak semuanya melulu sawah gitu, tidak. Kemudian ada rural atau desa ya, daerah desa, ini daerah pedesaan. Nah ini ya, jadi ada 6 zona interaksi. Lanjut. Identifikasi konflik pemanfaatan lahan permukiman pada suatu wilayah ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan penggunaan lahan. 1. Perilaku masyarakat. Nah ini nilai-nilai sosial masyarakat. Kalau masyarakatnya ini cenderung apa namanya, lebih kepada pertanian ya, pertanian, maka nilai-nilai sosial masyarakatnya beda dengan yang penggunaan lahannya itu industri, beda ya, nilai-nilai sosialnya beda. Nah ini ya, masyarakat di pedesaan yang penggunaan lahannya itu kebanyakan itu pertanian dan perkebunan, itu nilai sosial ke masyarakatnya itu lebih erat ya, istilahnya itu ikatan warganya, ikatan masyarakatnya lebih erat gitu ya, menjunjung tinggi nilai-nilai kegotong royongan ya kan begitu ya kan. Ini kalau masyarakat, perilaku masyarakat dengan penggunaan lahan itu industri ya, penggunaan lahannya industri, maka perilaku masyarakatnya beda. Nilai-nilai sosialnya yang ditanamkan pada masyarakatnya itu beda ya, lebih individualis lah istilahnya kan begitu, karena pergi pagi pulang malam kan begitu masyarakat industri itu. Sementara di desa kan sawah itu ya, kalau ndak menyiangi ya ndak ke sawah ya kan, pulang siang hari ya sudah di rumah saja sudah gitu. Jadi ikatan warganya erat. 2. Faktor ekonomi.
ya. Semakin dekat CBD lahan memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, ini ya. Jadi Central Business District ya. Ya. CBD ya, bukan CDB. CBD ini kalau lahannya semakin dekat dengan CBD, maka nilai lahannya semakin tinggi. Nah, ini jelas ya, ini ya, jelas. Suatu lahan di dekat pabrik misalnya, wah ini mahal ya, mahal. Lahan kosong di dekat kampus ternama, oh mahal harganya, mahal. Kalau lahan kosong di buritan, ngono dek buritan gitu, di sawah ya murah, karena itu bukan CBD ya. Ini. Kemudian yang ketiga, kepentingan umum ya. Kepentingan umum, kesehatan, keindahan, keamanan dan sebagainya. Nah, ya. Jadi penggunaan lahan itu tergantung kepentingan umumnya apa. Kalau di sana perlu sekolah ya dibangun sekolah. Kalau di sana itu perlu rumah sakit ya dibangun rumah sakit, ya kan? Kalau perlu taman ya dibangun taman, kan begitu. Kadang ada wilayah yang tidak ada tamannya, kan ada kan? Jadi mereka mengutamakan kepentingan dasar, ya kan, yaitu sekolah dan rumah sakit atau puskesmas lah gitu. Tidak ada tamannya, tidak ada. Di daerah kalian ada tamannya tidak? Taman ya, taman. Kalau di daerah saya tidak ada. Taman itu tidak ada, ya. Tidak penting, yang penting itu sekolah gitu ya, sekolah, pasar gitu. Kemudian puskesmas, nah, itu ya, kalau sakit-sakit ke sana sudah. Taman itu tidak ada. Beda dengan di kota ya. Di kota itu penting sekali adanya taman itu. Kalau tidak ada taman stres, ya kan? Tidak ada taman stres, jelas. Mau lihat apa di sana? Mobil terus ya yang dilihat, mobil jalan raya tiap hari macet. Nah, gitu. Oke. Ya. Kemudian berikutnya, dampak pertumbuhan permukiman terhadap kualitas lingkungan. Ini ya, dampak pertumbuhan permukiman terhadap kualitas lingkungan. Nah, oke. Indikator yang digunakan menilai pengembangan kualitas hidup manusia, ya. 1. Kelompok pertama terkait langsung dengan manusianya. A. Tingkat harapan hidup. Nah, ini indikatornya ini, ya. Indikator yang digunakan untuk menilai pengembangan ini yang pertama adalah tingkat harapan hidup. Sampai berapa lama orang di suatu wilayah itu bisa hidup, ini ya. B. Angka kematian bayi. Ini jelas ya, indikator juga ini. Kalau lingkungannya jelek atau buruk, maka angka kematian bayi akan meningkat, jelas. C. Tingkat kelahiran tiap wanita. Oh, ya. Ini juga dipengaruhi oleh kualitas lingkungan. Kalau permukimannya makin padat, kualitas lingkungannya makin buruk, ya kan? Ini makin buruk. Itu juga mempengaruhi tingkat kelahiran tiap wanita subur, ya kan? Kemudian yang kedua, kelompok kedua terkait dengan faktor kesehatan. Ini A. Jumlah penduduk yang menggunakan air bersih. Nah, ini ya, di daerah permukiman kumuh ya, yang sudah terlalu banyak orang, itu airnya kotor, menggunakan air sungai yang sudah tercemar, ya kan, untuk mandi, cuci kakus, FCK. Ini. B. Frekuensi dan jumlah korban penyakit menular. Nah, ini pasti lebih banyak melanda daerah yang kumuh, kan begitu, di mana permukimannya itu sudah terlalu padat. Akhirnya permukiman kumuh ini menjadi tempat menularnya penyakit menular, kan begitu, lebih mudah, ya. Kemudian C. Rasio penduduk terhadap jumlah dokter. Nah, kalau di suatu daerah jumlah
dokternya itu lebih sedikit daripada tidak sebanding, istilahnya tidak sebanding dengan jumlah penduduknya, maka rawan kematian nanti, ya, rawan kematian. Kelompok ketiga ini terkait dengan faktor pendidikannya, ya. Jadi kalau permukiman yang kualitas lingkungannya buruk, maka partisipasi anak usia sekolah ini akan rendah, ya. Kemudian tingkat melek hurufnya juga rendah. Ini kalau permukiman dan kualitas lingkungannya ini buruk. Kelompok keempat terkait dengan faktor ekonomi, tingkat pengangguran, ya kan? Tingkat penganggurannya juga menjadi indikator kualitas hidup manusia. Pengangguran, apalagi sekarang ya, corona, banyak pengangguran sekarang ya. Nganggur terus di rumah, akhirnya kena corona, ya kan? Tambah nganggur, ya kan itu. B, rasio pekerja perempuan dengan jumlah total pekerja. Nah ini ya, ini jadi indikator juga ini. Rasio pekerja perempuan dengan jumlah total pekerja. Kenapa ini kok dijadikan indikator, kan begitu? Ya. Biasanya kan yang kerja kan laki-laki, kan begitu, ya kan? Nah, pada masyarakat perkotaan itu kalau jumlah pekerjanya itu antara laki-laki dan perempuan ini sama, itu tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Nah, kalau di daerah dengan lingkungan yang buruk, ya, atau istilahnya pemukiman kumuh, ya, biasanya perempuan itu ya di rumah, tidak kerja, kan begitu. Itu juga menjadi indikator. Kemudian pemakaian tenaga anak, lah ini ya, orang-orang dengan lingkungan yang buruk, ya, permukiman yang kumuh, biasanya ada pekerja anak, ya, pekerja anak usia di bawah 15 tahun. Nah ini, ya, itu ya tidak karu-karuan kalau seperti itu, ya. Semakin tinggi nilai kualitas hidup manusia, semakin tinggi pula kualitas lingkungan tempat tinggal. Ini jelas berkaitan, ya, Jadi kualitas lingkungan ini berkaitan dengan kualitas hidup manusia. Bagaimana dengan lingkungan kalian? Apakah sudah bagus atau tidak dari segi kondisi fisik dan kondisi sosialnya? Kalian raba-raba sendiri, kalian nilai sendiri, ya, begitu. Kalau lingkungan kalian ini buruk, segera cari tempat tinggal yang lingkungannya itu mendukung kalian, lingkungan yang bagus, gitu ya. Supaya apa ya? Supaya terhindar dari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan, kan begitu. Itu karena orang itu tergantung pada lingkungannya, ya. Oke, baik, demikian penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kemudian bisa juga hubungi saya melalui Japri, ya. Baik, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang ada di SMA yang lain. Sebarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.